Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Meskipun yang seorang sempat kau dahului, karena betapapun juga ia akan mati dalam segala arti. Linggojadi masih mengangguk-angguk. Tapi bukankah pernyataan orang-orang Singosari itu agaknya dapat sedikit mengurangi tanggung jawab kita? Kita tidak tahu apakah orang-orang berilmu hitam itu percaya. Kehadiran kita di halaman itu tentu menimbulkan kecurigaan mereka, meskipun tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan apa yang sudah kita lakukan. Tapi bahwa dua orang dari mereka terbunuh, meskipun Witantra menyatakan dirinya bertanggung jawab, namun orang-orang berilmu hitam itu akan tetap menendam kita. Linggojadi mengangguk-angguk. Katanya, kita tidak usah cemas. Orang-orang berilmu iblis itu bukannya iblis itu sendiri. Kita mempunyai kekuatan cukup untuk melawan mereka. Bahkan aku berniat untuk mencari mereka di pusat sarangnya. Maksudmu, kita pernah mendengar cerita tentang orang-orang berilmu hitam dari beberapa daerah. Tentu yang masih tinggal sekarang dan mulai berkembang adalah peninggalan dari salah satu daerah itu. Kita akan menjelajah tempat-tempat yang pernah disebut di dalam dongeng-dongeng tentang jin, peri perayangan itu. Bukan kita yang harus pergi, tetapi 1-2 orang yang dapat kita percaya. Namun demikian, mumpung kita masih belum mempunyai kesibukan apapun, menjelang rencana kita dalam jangka waktu yang panjang itu, sebaiknya kita sekali-kali juga menempuh perjalanan yang panjang. Linggojadi mengangguk-angguk. Katanya, mungkin menyenangkan juga menjelajahi daerah dongeng tentang orang-orang berilmu hitam. Tapi nyatanya ilmu itu tidak terlampau mengerikan. Ternyata seorang anak muda dapat melawannya. Aku pun sudah mencoba bertempur melawan orang berilmu hitam itu sebelum anak muda itu mengambil alih. Karena aku harus bertempur melawan Witantra. Dan kau tidak terdesak oleh ilmu itu, desis Linggojadi. Ya, aku berhasil memotong gerakannya yang membingungkan. Dengan demikian maka orang berilmu hitam itu pun kehilangan kesempatan untuk bertempur menurut cara-caranya. Dan anak muda itu berbuat demikian pula. Ya, sesudah ia mencoba-coba dengan cara yang lain, yang sekedar didorong oleh perasaan ingin tahu saja. Ia mencoba ikut berputar, bahkan dengan gila. Ia mencoba mengitari lawannya yang kelelahan. Tapi hampir saja ia harus menebus kegilaan yang kekanak-kanakan itu dengan nyawanya. Anak yang luar biasa. Ia akan dapat menjadi orang yang ditakuti oleh kawan dan lawan. Ia akan menguasai berbagai macam ilmu. Bahkan ilmu hitam itu pun tentu akan dikuasainya. Percayalah bahwa Witantra dan anak muda itu pun tentu akan mencari tempat yang disebut dalam dongeng tentang orang berilmu hitam itu. Linggojadi mengangguk-angguk. Ia pun mengira bahwa Witantra dan bahkan mungkin atas perintah Maharaja Singosari, berapa orang akan mencari sarang orang-orang berilmu hitam sesuai dengan cerita tentang mereka pada masa lampau. Tapi dongeng itu sudah hampir lenyap. Tidak banyak lagi yang diketahui tentang orang-orang berilmu hitam itu, desis Linggojadi. Tetapi ilmu itu sekarang telah tumbuh dan berkembang.
Yang datang ke Singosari itu tentu bukan orang terpenting di antara mereka. Ada 2 orang yang terbunuh di Singosari, saut Lingodadi. Tapi cobalah kau ingat lagi cerita Tapak Lombo tentang anak muda yang berada di pedukuhan yang disebutnya daerah bayangan hantu. Apakah mungkin anak muda yang berada di Singosari itu juga anak muda yang telah membunuh 3 orang berilmu hitam di daerah bayangan hantu itu? Memang mungkin, tetapi namanya berbeda. Orang yang menurut Tapak Lombo berhasil membunuh 3 orang berilmu hitam itu bernama Maisa Bungalan. Ia menyebut dirinya anak Mahendra. Siapakah Mahendra itu menurut pendengaranmu? Tentu kau pernah mendengar hubungan antara Mahendra dan Witantra. Tapi menurut pendengaranku, anak muda yang berada di Singosari itu bernama Pegat Mego. Dan orang yang bernama Witantra itu pernah disebut Sempulur. Keduanya mengangguk-angguk, ternyata bahwa mereka telah hampir menemukan persamaan uraian tentang anak muda yang bernama Pegat Mego itu. Berapa orang yang mereka kirimkan untuk mengetahui kabar yang tersebar berhasil mengumpulkan beberapa keterangan tentang Pegat Mego dan Sempulur. Sehingga akhirnya Linggopati mengambil kesimpulan. Aku condong kepada dugaan bahwa Pegat Mego adalah Maisa Bungalan. Apakah ia anak muda yang licik? Saut Linggopati. Mengapa ia harus bersembunyi di balik nama lain? Apakah ia tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya? Aku kira bukan atas kehendaknya sendiri. Jika ia menyebut namanya, maka ia akan menjadi pusat perhatian orang-orang berilmu hitam yang kehilangan kawan-kawannya di daerah bayangan hantu itu. Apakah orang-orang berilmu hitam tidak akan sampai pada dugaan seperti kita, bahwa orang yang dekat dengan Witantra itu adalah orang yang telah membunuh 3 kawannya? Kita akan meyakinkan, berkata Linggopati kemudian. Dan kita akan memalingkan perhatian orang-orang berilmu hitam itu dengan sebuah cerita yang lain. Tentang Maisa Bungalan, bertanya Linggopati. Ya, seperti orang-orang Singosari yang dengan sengaja melindungi nama Maisa Bungalan, maka kita dapat menyebar berita bahwa Maisa Bungalanlah yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam. Sedang Witantra membunuh salah seorang pembantu kita. Linggopati mengangguk-angguk, desisnya. Pendapat yang baik, tidak-tidaknya kita dapat mengurangi ketegangan. Di saat yang pendek, sementara kita akan mengelilingi daerah di sekitar Singosari. Mungkin ke daerah yang agak jauh. Menyenangkan sekali. Kita dapat menikmati kemelutnya asap gunung berapi, melihat hijaunya lembah-lembah dan mengenal berbagai macam ilmu yang mungkin kita jumpai di sepanjang perjalanan. Tapi masih ada kemungkinan lain. Maksudmu? Kita tidak akan dapat kembali lagi? Linggopati menarik napas dalam-dalam, katanya. Itu pun akibat yang wajar yang dapat terjadi. Aku akan menerimanya jika memang harus demikian yang terjadi. Bagus. Kita akan segera menentukan saat kita berangkat menyusuri daerah dongeng tentang orang berilmu hitam. Mungkin kita akan menyusuri pantai selatan sampai ke pusar pulau ini. Mungkin kita akan berjalan lebih jauh. Kita akan pergi berdua atau kita memerlukan 1-2 orang kawan. Kita akan pergi bertiga. Siapakah yang seorang? Tapak Lombo? Linggopati mengerutkan keningnya, katanya. Selama ini ia rajin sekali melatih diri, tapi ia masih jauh dari sempurna. Sehingga aku kurang mempercayainya bahwa ia justru tidak menghambat perjalanan. Jadi siapa? Paman Doro Nambang, orang tua itu. Justru ia orang tua, tetapi kau tahu bahwa ia masih tetap memiliki kemampuan masa mudanya. Dan ia adalah seorang pengembara yang tidak ada duanya. Linggopati mengangguk-angguk, gumamnya. Baiklah, ia dapat menjadi penunjuk jalan.
Tapi ia juga dapat tidak-tidaknya menjaga dirinya sendiri, meskipun seandainya kita bertemu dengan anak muda yang menurut pendengaranku bernama Pegat Mego. Bahkan seandainya benar dugaan kita bahwa Pegat Mego, kemenakan Witantra, yang mengaku bernama Sempulur itu adalah anak Mahendra itu. Lebih dari itu, karena mungkin di perjalanan kita akan bertemu dengan Witantra dan Mahendra itu sendiri. Linggopati tersenyum, katanya. Aku justru ingin mengetahui kemampuan orang-orang yang merupakan orang terpenting di Singosari itu, termasuk Maeswagni. Linggopati pun tersenyum pula. Ia mengenal betul sifat adiknya, karena itu maka katanya kemudian, kau harus mencoba untuk mengendalikan dirimu, Linggojati. Bermain-main dengan Maeswagni dapat menumbuhkan akibat yang tidak kita kehendaki. Tetapi kita belum pernah membuktikannya. Adalah sulit untuk membuktikan dan kemudian mengakuinya. Karena dapat terjadi bahwa kita akan kehilangan kesempatan untuk mengetahui akhir dari pembuktian kita. Linggojati tertawa berkepanjangan. Gumamnya di antara derai tawanya, kau masih harus dipengaruhi oleh perasaan bahwa aku adalah seorang adik yang masih terlampau kekanak-kanakan. Kakang Linggopati, lihatlah, aku sudah terlalu tua untuk disebut sudah dewasa. Benar, Linggojati, tetapi kau harus selalu ingat bahwa Maeswagni adalah rangkapan dari Sri Rajasa, Bathara Sang Amurwa Bumi. Aku kira tidak ada orang yang dapat mengimbangi kemampuan Sri Rajasa selain Maeswagni, bahkan Witantra dan Mahendra pun tidak. Sayang bahwa Sri Rajasa itu pun sudah tidak ada lagi. Anaknya yang bernama Nusapati yang dianggap memiliki kemampuan mendekati Sri Rajasa pun tidak ada pula. Jangan mengigo. Persiapkan dirimu untuk suatu perjalanan yang panjang. Dalam waktu yang agak lama kita tidak akan dapat berbuat apa-apa atas Singosari. Prajurit Singosari kini tentu telah bangun dan berjaga-jaga karena peristiwa yang bodoh yang dilakukan oleh orang-orang berilmu hitam itu. Baiklah Kakang, jawab Linggojati. Aku akan berkemas, agaknya perjalanan itu akan sangat menyenangkan. Aku ingin singgah di kota raja barang 1-2 hari untuk melihat siapa saja yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Singosari setelah mereka mengetahui peristiwa itu. Linggopati termenung sejenak. Kemudian ia pun mengangguk kecil. Baiklah Linggojati, tetapi kau jangan berbuat gila di kota raja, agar perjalanan kita yang menyenangkan itu tidak terganggu sama sekali. Baiklah Kakang, kau harus berjanji. Aku berjanji. Linggopati mengangguk-angguk. Meskipun ia agak ragu-ragu bahwa adiknya akan dapat mengekang diri selama perjalanan dan selama mereka singgah di kota raja. Tetapi ingat Linggojati, berkata Linggopati kemudian, namamu sudah dikenal di kota raja, karena justru Witantra mendengar namamu disebut. Aku tidak akan memasang selembar rontal bertuliskan nama di dadaku, Kakang. Tapi kau pun harus menjaga agar kau tidak menyebut namaku di hadapan orang lain dan sebaliknya, karena namamu pun mirip sekali dengan namaku. Pokoknya kita harus berhati-hati selama kita berada di kota raja, potong Linggopati. Demikianlah maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Seorang yang akan ikut bersama mereka pun telah diberitahukannya pula. Akhirnya aku masih harus mengembara, desis Dara Nambang. Bagi seorang pengembara, maka pengembaraan ini pun akan dapat menyegarkan tubuhmu, Paman, berkata Linggopati. Mungkin Linggopati, tetapi aku tentu sudah tidak setangkas. Seperti beberapa puluh tahun yang lalu, ketika aku masih muda dan kuat. Tapi Paman sekarang menjadi semakin masa. Ilmu yang Paman miliki sekarang memang berbeda di dalam pengeterapannya dengan saat Paman masih muda, tetapi tentu tidak kalah berbahayanya.
Doro Nambang tersenyum, katanya, "Baiklah, aku akan pergi mengembara. Aku memang pernah mendengar dongeng tentang orang berilmu hitam yang mengerikan itu. Tetapi mereka bukan hantu atau dewa dari langit. Mereka terdiri dari kulit daging seperti kita, bahkan menurut pendengaran kita. Beberapa di antara mereka telah terbunuh. Ya, Lingodadi pun telah melihatnya. Baiklah, menyenangkan sekali bertemu dengan mereka pada suatu saat. Tapi jika mereka bersedia, apakah tidak sebaiknya mereka dibawa serta dalam lingkungan kita? Mereka akan menelan kita. Kita harus cekatan. Setelah kita tidak memerlukan mereka lagi, cepatnya harus kita hancurkan. Bukan demikian pula yang akan kau lakukan atas tapak lombo?" "Oh, tidak, Paman. Tikus itu sama sekali tidak berbahaya. Aku hanya memerlukannya untuk mempengaruhi bekas kawannya pada masa pemerintahan Tohjoyo, agar mereka dapat kita hubungi dan setidak-tidaknya tidak mengganggu rencana kita kelak. Tapi tapak lombo sendiri akan berterima kasih dan tidak akan berbuat apa-apa jika kepadanya aku berikan sekedar jabatan yang tidak penting." Doro Nambang mengangguk-angguk. Memang tapak lombo tidak berbahaya bagi Linggopati, apalagi pada saat-saat ia berada di dalam lingkungannya. Demikianlah maka ketika semuanya sudah siap, ketiga orang itu pun meninggalkan tempat tinggalnya dan berusaha menempuh perjalanan yang tidak terbatas. Mereka ingin mengetahui keadaan yang masih samar-samar dari orang-orang berilmu hitam. Dengan demikian maka mereka akan dapat menentukan sikap. Apakah golongan itu harus dibinasakan atau dimanfaatkan? Atau jika mungkin dengan sengaja membenturkan mereka dengan kekuatan Singosari sebelum Linggopati sendiri akan tampil setelah Singosari menjadi semakin lemah karena benturan itu. Sedangkan Linggodadi yang akan ikut dalam perjalanan itu menganggap bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang penuh dengan kegembiraan. Selain ia akan dapat mengenal daerah yang lebih luas, maka pengalaman dan penglihatannya pun akan semakin bertambah. "Sementara ini kita tidak mempunyai pekerjaan apapun di rumah," berkata Linggodadi. "Sudah tentu merupakan suatu masa yang menjemukan sekali. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus menunggu prajurit Singosari tertidur kembali. Sementara itu orang-orang berilmu hitam akan selalu membangunkannya setiap kali. Tetapi perjalanan ini bukan perjalanan tamasya," berkata Doro Nambang. "Perjalanan kita adalah perjalanan yang dibayangi oleh bahaya." "Itulah yang menarik," sahut Linggodadi. "Perjalanan yang tidak ada gejolak antara manis dan pahit adalah perjalanan yang mati." Doro Nambang tidak menjawab lagi. Ia mengerti bahwa Linggodadi adalah seorang yang memiliki gejolak hidup yang bergelora di dalam dadanya. Sedangkan Linggopati yang lebih masak agar lebih tenang menanggapi keadaan. Dengan demikian maka perjalanan mereka bertiga agaknya akan merupakan perjalanan yang diwarnai oleh ketiga sifat dari ketiga orang itu. Linggodadi yang bergejolak, Linggopati tenang tetapi cerdik, dan Doro Nambang yang tidak lagi banyak mempunyai rencana apapun selama perjalanan selain mengikuti kedua orang kemenakannya. Dalam pada itu, selagi ketiga orang itu mulai dengan perjalanannya yang mula-mula akan singgah di kota raja, Maeswagni telah menyampaikan persoalan itu kepada Maharaja di Singosari. Ranggawuni dan Maesa Cempaka yang memerintah Singosari tanpa dapat saling berpisah dalam banyak hal mendengarkan keterangan Maeswagni dengan seksama. "Nampaknya hanya persoalan kecil, tuanku," berkata Maeswagni kemudian. "Seolah-olah hanyalah beberapa orang penjahat kecil yang saling bersaing, memperebutkan sumber penghidupan. Tapi jika ditelusur lebih jauh lagi, nampaknya akan menjadi persoalan yang cukup gawat." Ranggawuni mengangguk-angguk, kemudian dengan nada yang datar ia bertanya, "Apakah Paman sudah mendapatkan gambaran
yang agak jelas tentang keduanya? Maeswagni menggeleng, katanya. Belum tuanku, hamba masih belum dapat mengatakan siapakah sebenarnya mereka itu, dan siapakah sebenarnya orang yang berdiri di belakang mereka. Salah seorang dari orang-orang yang mungkin termasuk penting di antara mereka bernama Linggodadi. Selebihnya hamba tidak mengetahui apapun juga. Bahkan Kakang Witantra yang terlibat langsung dalam pertempuran itu pun tidak banyak dapat memberikan keterangan. Ronggowuni dan Maisa Cempaka yang bergelar Wisnuwardana dan Narasingha ternyata sangat tertarik pada laporan itu. Bahkan seperti pendapat Maeswagni bahwa persoalan bukanlah sekedar persoalan kecil. Tuanku, berkata Maeswagni kemudian, rahasia yang sempat saat terakhir tidak dapat kami ketahui, mengapa orang-orang berilmu hitam itu setiap kali masuki rumah seseorang tidak mengambil lebih dari beberapa keping uang yang diperlukan, meskipun di dalam rumah itu ada berkampil-kampil uang dan perhiasan. Tentu hal itu mempunyai maksud tertentu yang sampai saat terakhir masih belum dapat kita ketahui. Sayang bahwa kami tidak berhasil menangkap salah seorang dari mereka hidup-hidup. Paman, berkata Ronggowuni, tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan. Aku akan merintahkan kepada para senopati untuk bersiaga. Menilik tingkah laku mereka, maka akibatnya tentu akan berkepanjangan. Setidaknya antara kedua golongan itu akan timbul permusuhan yang dapat mengganggu ketenangan Singosari, yang sedikit demi sedikit sudah dapat kita pulihkan. Tentu tuanku, sebenarnya lah bahwa setiap prajurit harus bersiaga, namun selebihnya hamba akan mohon diri. Perkenankanlah hamba mengenang masa muda hamba dengan sebuah pengembaraan. Agaknya orang berilmu hitam itu sangat menarik perhatian. Maksud paman, kami akan mencari sarang dari orang-orang yang disebut berilmu hitam. Apakah paman dapat mengatakan di manakah kira-kira letaknya? Ampun tuanku, hamba sama sekali tidak dapat menyebutkannya. Tapi hamba akan mencoba mencari berdasarkan cerita-cerita lama yang pernah hamba dengar. Daerah yang pernah menjadi sarang orang-orang berilmu hitam, meskipun kadang-kadang sumber itu bersimpang siur. Namun pengembaraan hamba mungkin akan sampai pada tujuannya jika hamba menyusuri segala tempat yang pernah hamba dengar itu, karena pada saat ini kita tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa orang-orang berilmu hitam itu masih ada dan bahkan berkembang. Maesa Bunghalan pernah menjumpai orang-orang berilmu hitam itu di dua tempat, di daerah yang disebut daerah bayangan hantu dan di dalam kota raja ini. Ranggawuni termangu-mangu sejenak, dipandanginya wajah Maesa Cempaka seolah-olah minta pertimbangannya. Maesa Cempaka menarik napas dalam-dalam, katanya, tetapi bukan pencarian yang mutlak paman. Maksudku, jika sekiranya paman harus segera kembali. Maeswagni mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Maesa Cempaka yang bergelar Narasimha sebagai Ratu Angaboyo di Singosari. Tuanku, berkata Maeswagni, hamba tidak akan menempuh perjalanan tanpa batas. Seandainya hamba masih mempunyai harapan untuk menemukan daerah hitam itu sekalipun, pada saat-saat tertentu hamba akan kembali. Tentu hamba akan sangat rindu pada tuanku berdua. Ranggawuni yang bergelar Wisnuwardana tersenyum, katanya, terima kasih paman. Paman adalah orang tua kami. Istana ini akan menjadi sepi tanpa paman. Tentu tidak tuanku. Pamanda tuanku masih ada di istana. Beberapa orang senopati yang akan menjaga ketenangan Singosari, dan masih banyak yang tuanku dapatkan di istana ini sebagai kawan berbincang dan barangkali juga berdebat.